Oke, kalau itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru-guru seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Bersama kami kelompok PKO 20P yang akan melaksanakan kegiatan kami pada hari ini yang bertemakan membuat kelas Google Classroom. Dan pemimpin kami adalah Bapak Imran Rosyad SPD, beliau founder Lontara. Sebelum kita lanjut ke dalam acara, marilah kita pertama-tama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini bisa bertemu bertatap muka secara online dan untuk share ilmu dan keterampilan kita yang semoga semakin berkembang dan lebih bermanfaat. Dan salam serta salam selalu kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau di akhir zaman. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh teman-teman semuanya dan peserta yang menonton ini, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan online ini dengan disertai kelompok kami yaitu PKO 20P. Dan acara pertama nanti adalah pembukaan, acara kedua pengenalan anggota kelompok kita, acara ketiga yaitu pengarahan oleh narasumber kita, keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah, mari kita memulai acara kita pada hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tersebut acara kita selalu diberkahi dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya memasuki acara kedua yaitu pengenalan anggota-anggota kelompok pengelolaan kegiatan online 20P, yaitu yang pertama adalah Ibu Rika SPD. Beliau sebagai presenter atau materi pada sesi ini. Dan tempat beliau mengajar SDN Penyantai 4. Dan ini adalah nomor WA-nya. Berikutnya ada Bapak Adi MPD. Beliau sebagai pembuat resensi dan instansi tempat kerja beliau Manlima Batolan. Ada juga Ibu Maisyurah SAG. Beliau sebagai pembuat flyer dari SDN Barambai Kolam Kiri 1. Dan saya sendiri sebagai host, nama saya Muhammad Said, saya guru MTSN 6 Sungai Selatan. Dan selanjutnya Bapak Muhammad Ghazali Rahman SPD, beliau bertugas sebagai program maya dan MTSN 4 Tabalong. Dan ada lagi Ibu Dwi Kurniawati SPD, beliau adalah moderator, guru SDN Hubungan yang Tengah 2. Berikutnya, Ibu Nur Izatul Auliah SPDSD, beliau yang membuatkan lagu ini, dan beliau juga guru SDN Tabungan yang Tengah 2. Berikutnya adalah Ibu Rasma Afifah MPD, sebagai pembuat narasi dari MTSN 4 Tabalong. Berikutnya lagi, Ibu Maya Yunda SPD yang akan mengupload video kita ini ke dalam YouTube. Jadi beliau sebagai YouTube uploader, dan sama dengan Ibu Rasma dan Bapak Ghazali tadi, yaitu dari MTS Negeri 4 Tabalong. Ya, berikut pengenalan atas teman-teman kita. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Baiklah, memasuki acara yang kedua, yaitu presentasi dari narasumber kita, Ibu Rika SPD. Kepada Ibu, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host Bapak Muhammad Said SPD. Tidak panjang lebar karena sudah saya langsung saja ya memasuki materi. Di tengah-tengah pandemi ini kita sudah melalui pembelajaran jarak jauh hampir 6 bulan ya, Bapak Ibu. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi Ibu.
kan tadi eh, melalui pembelajaran jarak jauh hampir 6 bulan. Pasti Bapak Ibu semua sudah melakukan pembelajaran daring, luring ataupun kombinasi ya. Lewat macam-macam media ya Pak. Ya benar Bu. Ya. Nah sekarang ini salah satu alternatif yang akan saya paparkan itu adalah Google Classroom, walaupun banyak media-media lain yang kita gunakan, tapi di sini saya akan memaparkan media dari Google Classroom. Pasti sebagian di sini sudah ada ya yang sudah bikin Google Classroom di kelasnya. Belum? Oh, ada yang belum ya? Ini saya buka kontennya dulu ya. Saya Pak saya. Ya, silakan Bu, share screen layar. Pertama-tama, masuk ya Bapak? Bapak? Masih proses. Oh, masih proses. Iya. Kelihatan. Sudah ya. Nah, ini pertama-tama kita harus punya akun Google dulu. Semua Bapak Ibu sudah punya akun Google. Biasanya di HP Android itu kita langsung pakai akun Google. Ibu Rita. Ya. Sudah terlihat program PDF-nya. Iya. Tadi ya akun Google, semua pasti punya ya akun Google-nya. Kalau tidak punya bisa dibikin pakai Gmail, biasanya ada bacaannya buat akun. Nah, kalau sudah ada, kita langsung buka Mozilla atau browser lainnya. Misalnya kalau sudah login di sini, biasanya ada foto di sini. Ada titik di samping sini. Buka, pilih Google Chrome. Kalau belum login, biasanya kita login dulu. Caranya bisa dengan diklik di Google, di classroom.google, lalu ke bawah. Biasa kita klik dulu classroom.google.com, itu di Google. Nah, ini classroom.google.com. Nih, lalu kita klik. Lalu selanjutnya kita disuruh login pakai akun Google kita. Dan passwordnya jangan sampai lupa. Setelah itu, setelah login, kita klik lanjutkan. Klik lanjutkan ya. Terus setelah kita sampai masuk ke classroom.google.com, setelah login ada tanda plus. Ini bisa gabung, bisa buat. Kalau kita sebagai guru biasanya kita buat kelas. Kalau muridnya misalnya kita suruh gabung ke kelas. Pertama kita buat kelas dulu, buat kelas kita. Bapak Ibu sini semuanya guru kan ya? Semuanya guru ya, pasti punya muridnya, punya peserta didik. Ini buat kelas, ada tanda desum centang, lalu klik lanjut. Ini
Said ini bergema ya, Said. Ada gemanya Bu. Tadi sudah ulun mungkin yang dua pakai HP dan pakai laptop, satunya bisa diberi jarak agar tidak menggema. Lanjut ya. Setelah kita bikin kelas, di depannya ada menu untuk mengisi nama kelas. Menu nama kelas. Nama kelasnya misalnya kelas daring, kelas, kalau saya tuh kelas 5. Tahun ini deskripsinya. Tahun berapa? Tahun ajarannya 2020-2021. Mata pelajarannya kalau sekolah saya itu tematik, jadi saya tulis tematik, ruangnya bisa diklik di rumah saja atau kelas kita apa, misalnya kelas C atau kelas A, kelas B, itu. Lalu klik OK kalau sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan awal Google Classroom kelas kita saat kita membuat kelas. Ada forumnya, ada tugas kelas, anggota, kita mengundang siswa-siswa kita, ini anggotanya, dan ini nilainya. Kita bisa melihat nilai kalau siswanya sudah mengerjakan tugas kelas. Di sini tampilan kelas, nama kelas kita yang telah kita tadi buat. Ini adalah kode kelas. Misalnya kita mau mengundang murid kita harus menampilkan kode kelas. Jadi ketika mereka gabung kelas, mereka disuruh memasukkan kode kelas. Kode kelas tersebut ini. Masuk anggota. Ini kita pengumuman kepada anak-anak, entah itu jadwal atau salam sapa, pengumuman biasa di forum. Kalau tugas kelas itu menunya ada tugas kuis, ada gunakan kembali listing tersebut atau nanti kalau sempat kita buka di Google langsung. Kalau anggota melihat siswa dan nilai itu melihat rekapitulasi nilai dari anggota. Berikutnya memunculkan kelas yang dibuat di Google. Jika kita klik sebelah kiri ada tanda garis 3, itu diklik keluar ada kelas, ada kalender, ada daftar tugas. Pokoknya di sini kalau kelas kita banyak, sebelah sini juga ada kelasnya. Kalau kita klik kelas, keluar nih kelas, ada kelas kita sama kelas. Ini tergantung judul ya. Misalnya kelas A di sini, kelas B di sini, kelas C kok banyak, bisa banyak misalnya guru mata pelajaran itu kan banyak kelas, bisa banyak di kelas digunakan. Kalau guru kelas itu cuma satu kelasnya. Yang berikutnya mengedit kelas kembali. Misalnya kita mau ganti judulnya ganti, ini Google Classroom ganti dengan kelas kita, itu bisa klik tanda titik 3, ada pilihannya, bisa pindahkan ini maksudnya ke depan atau ke bawah kalau kelasnya banyak. Terus edit ini mengedit nama kelas kita, mau ganti nama. Kalau salin ini fungsinya untuk menggandakan kelas, jadi kelasnya jadi double atau jadi 3 tapi sama isinya. Yang terakhir aktifkan jika ingin hapus kelas. Nah, sampai di sini kita mau praktek dulu Pak Said. Yang lain dulu Ibu. Nah, ini sedikit lagi dan kita langsung ke Google ya. Ini Google saya kelihatan. Atau saya terlalu cepat ke Pak Said?
Halo Pak Said. Pak Said hilang suaranya. Pak Said belum menyalakan mikrofonnya. Ya, halo, udah kedengaran Bu? Iya. Ya, Ibu Rika boleh lanjut. Ambil lanjut, nanti ada sesi tanya jawab. Ulung kecepatan Kak Pak? Kecepatan. Sedang aja Bu. Nanti mohon Ibu Dwi Kurniawati ya sambil mengarahkan peserta. Dulu serahkan untuk susunan acara sama Ibu Dwi Kurniawati selaku moderator, silahkan. Ibu Rika silahkan lanjut prakteknya. Ini saya sudah buka Google, lalu saya klik Google Classroom ya. Classroom.google. Saya klik. Kalau mau saya juga bisa. Ini kebetulan saya sudah login yang sama menu utama Classroom. Kalau belum login, biasanya adanya email aktif masuk pun. Karena saya sudah login, ini langsung diarahkannya ke Google Classroom-nya. Ini contoh kelas ya. Kita coba buat kelas. Di sini foto profil, pilihan tadi kalau tidaknya bisa klik yang tanda ini, titik 9. Sekarang kita buat kelas. Klik tanda plus, ada gabung. Nah, klik. Gak ada gabung, ada buat. Kita buat kelas. Ini ada keterangannya, saya membaca dan memutar, klik, lalu lanjutkan. Ini buat kelas ya, nama kelasnya misalnya kelas 5. Bagian ini bisa diisi tahun ajaran 2020. Atau diisi semester bisa juga. Mata pelajarannya tematik. Uangnya di kelas atau kita isi di rumah. Di kelas dia Pak ya. Di kelas 5. Lalu kita buat. Lalu kita buat. Nah, jadi kelas 5 tahun ajaran 2020-2021. Ini adalah tampilan kelas kita. Ini forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kalau mau mengundang murid kita tampilkan kode kelas. Nah, kode kelasnya kita kirim ke murid kita. Bisa di-copy atau disalin link undangan. Kalau sudah di-copy, kita suruh murid kita untuk gabung. Ini bisa untuk semua ya, semua jenjang. SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kuliah juga. Di sini adalah forum, kita bisa memberikan pengumuman.
Saya tulis. Assalam. Ibu Bapak mungkin sambil menunggu ibunya menulis, bisa saat ingin bertanya bisa tuliskan di kolom chat atau mengangkat tangan pada di sebelah Narantian. Kita bisa ngetik, selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Terima kasih Bu Dwi. Selamat pagi, kita posting. Ini akan dilihat anggota jika kita mempunyai anggota, dilihat peserta didik. Tapi karena ini baru dibikin, jadi anggotanya masih tidak ada. Nih. Nah, Bapak Haid masuk. Nah, ini adalah siswa. Dan saya adalah gurunya. Jadi kalau di forum tadi pengumuman, di anggota melihat anggota kita siapa saja masuk, terus kita akan memberikan tugas kelasnya di sini. Tugas kelas. Ini ada buat. Nah, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali, artinya yang setelah kita bikin tadi digunakan lagi, diulang, dan ini topik. Contoh ini kalau kita materi di sini ya, dan memgas, saya akan menuliskan tugas latihan apa petunjuknya, bisa langsung soal di sini atau ditambahkan, misalnya ya, kerjakan soal di bawah ini. Bisa dengan klik soalnya, misalnya nomor 1 apa pengertian otot. Bisa kita tambahkan file berupa gambar, file Word nih, bisa dari Google Drive, dari link, dari file, kita file ya, kita tambahkan file kita. Ini file kita, ini terbaru, ini ada di Google Drive. Lalu kita pilih upload kalau ada di laptop atau komputer kita. Nih, pilih browser, lalu kita tambahkan file yang akan soal yang akan disuruh anak-anak mengerjakan. Tapi saya di sini cuma nulis di sini. Jadi anak-anak bisa jawabnya melalui komen. Di bagian sini menunya ada tugaskan, ada jadwalkan. Jadi kita bisa menjadwalkan tugas kita, mau besok, mau hari ini, atau hari ini kita banyak memberi tugas untuk seminggu ke depan, bisa. Kelasnya ada, misalnya kelasnya banyak, bisa kita klik di sini kelasnya. Tapi untuk kelas 5 aja, fokus poinnya kita tampilkan atau tidak, bisa tidak dinilai, atau poinnya 100 boleh. Waktunya boleh pakai batas waktu, boleh tidak.
Kita coba yang pakai batas waktu. Hari ini tanggal 20. Tanggal 20. Jamnya sampai pukul 12 malam. Topiknya biasanya kita bikin dulu topik di depan. Tapi tidak diisi juga tidak apa-apa. Terus langsung kita tugaskan, nanti muncul di tugas kelas. Tugas sudah saya buat. Nih, ada latihan IPA di tugas kelas. Dan di forum juga ada. Nanti siswa kita akan melihat nih, Rika memposting tugas baru latihan IPA. Murid kita akan membuka, akan dibuka. Kerjakan soal di bawah ini. Bisa dikerjakan anak-anak melalui komentar atau mereka mengupload di file. Menguploadnya di file. Karena menurut saya satu ya, jadi yang saya berikan. Setelah selesai mereka mengerjakan, bisa kita nilai di sini. Kita nilai. Tapi jika diserahkan, ini kan masih 0 ya, belum diserahkan. Kalau sudah diserahkan, bisa kita nilai. Di sini kita klik sesuai yang benarnya. Klik berapa misalnya, lalu kita kembalikan. Pak Said coba bisa menjawab soal itu. Halo Pak Said. Mic-nya Pak belum dihidupkan. Ya, ulun coba jawab lewat komentar ya, Bu Rika. Iya. Ya bisa dinilai. Foto. Sambil bertanya, sekalian Ibu Bapak di kolom chat sudah ada absen, link absen, silahkan Ibu Bapak isi sesuai kelompoknya. Kalau nya TKO 20 isi langsung di situnya 20, kalau yang di luar kelompok 20 bisa diisi sesuai kelompok yang di WA-nya. Misalnya kayak kami kan TKO 20 atau yang lain TKO berapa gitu. Pak Said belum klik serahkan lah. Ya, sudah ulun serahkan Bu. Jadi ada komentar, ada juga fotonya. Jadi belum repost. Ini mungkin perlu waktu Bu atau di refresh. Ini waktunya masih ada Kak Pak Said? Atau Ibu Dwi? Masih Bu, sampai 10.50 kita 10 menit lagi. Ya. Jadi bisa langsung sampai nilai. Tanya jawab di seperti kata Bu Dwi. Ya tadi. Kita minta arahan dengan Ibu ini mungkin sekitar 5 atau 10 menit nanti di akhir. Apakah tugas ini bisa disetorkan nanti? Ibu Umi ini hadir ini. Ya, selamat pagi Bu Umi. Ada Bapak Saleh juga yang sudah bergabung bersama kita. Masih loading. Sambil menunggu loading, mungkin Ibu Bapak ada yang ditanyakan? Nah, itu sudah Bu, menunya udah diserahkan. Bisa lanjut ya Pak? Ini bisa pian tampilkan. Ini setelah saya buku latihan Pak Said, siswa ya mengirimkan jawaban. Ada lewat komen, ada lewat gambar. Kita buka. Setelah kita periksa, jika benar,
loading lagi. Ini pas site-nya lengkap mengirim gambar dan jawabannya. Komen. Sistem komentarnya ada. Sistem otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Panjang. Kalau sudah benar kita kasih nilai 100. Hasil googling Bu, anak-anak kan biasanya suka di Google juga. Betul, Bu. Kita kasih nilai 100, lalu anak-anak senang, nilainya tak berapa, tahu, jadi kita kembalikan. Supaya mereka tahu nilai mereka berapa. Kembalikan, kita komen. Bagus sekali. Kalau sudah kita kembalikan, tugas kita selesai, lalu kita bisa merekapnya di nilai. Dia lainnya di nilai sini. Ada nilai tak pas. Ada tarik ini. Kalau banyak di sini kolomnya juga banyak. Karena cuma satu saya dari tugas, jadi latihan IPA-nya pas saya 1 dan ini bisa kita download untuk kita rekap menggunakan Excel. Sampai di sini ada pertanyaan Pak, Bapak Ibu, silahkan host atau moderator. Baik, untuk Ibu Bapak mungkin sambil menunggu Ya, Bu. ada pertanyaan, silahkan. Ya. Bisa langsung bicara untuk Bapak siapa ini? Saleh. Oh, okay. Silahkan Pak Saleh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kalau PK Audio ini sudah sangat baik dalam nilai. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini Bu, untuk apa penjadwalan apa di Webex itu kan bagaimana Bu? Kira-kira yang langkah pertama tuh termasuk di mana dulu? Lalu kalau waktu untuk yang di jaringan komputer ini, apakah harus disesuaikan juga supaya jangan ini sampai salah begitu? Ya. Ya mungkin itu dulu Bu. Oke. Jadi bagaimana caranya masuk ke Webex itu Pak? Iya, waktu untuk setelah waktu untuk setelan waktunya. apa Bagaimana? Selenggarakan begitu lalu. Itu untuk jadwal besok begitu. Nah, ya Ibu Bapak, bagaimana kata Bapak Saleh, bagaimana penjadwalan waktunya yang di Webex itu untuk membuat roomnya ini? Ya. Untuk Ibu Aulia, kemarin kan yang ini buat roomnya, mungkin bisa jawab pertanyaan Bapak Saleh. Makasih. Untuk penjadwalan waktu, kemarin kan waktunya hari ini tanggal 20 ya. Kemarin tuh terkendala karena waktu Jakarta kemarin tuh pukul 10 di Jakarta, tapi untuk waktu Kalimantan kan di sini jadi jam 11, tapi bisa di start lebih dulu, jadi saya start jam 10. Untuk durasinya karena ini gratis cuma 50 menit aja.
Ya Pak, Bagaimana selesai. Pak? Bagaimana Ibu? Bisa diulangi lagi Ibu Aulia? Untuk penjadwalan waktunya kan pakai jadwal ski dulu tuh jadwal waktunya. Jadi kemarin saya setting jam 10 waktu Jakarta. Karena di sini untuk waktu Kalimantan jam 11, jadi ada selisih waktu 1 jam. Tapi karena untuk di Webex ini bisa di start lebih dulu, jadi saya start jam 10 untuk waktu di sini Kalimantan. Kalau di Jakarta penjadwalannya jadi jam 11. Dan untuk durasi waktunya, karena ini gratis cuma 50 menit aja. Itu ya. Ya, Bagaimana Bapak Saleh? Kita tinggal menyeting waktunya apakah wita, wit sesuai daerah kita aja Pak. ya teman-teman, sekedar mengingatkan sisa waktu kita sekitar 4 menit ya. Jadi untuk Bapak Soleh tadi, terima kasih pertanyaannya. Ada setting di saya ingin bertanya Bu Rika, apa kelebihan Google Classroom ini dibanding WA? Kan biasanya anak-anak kita itu lebih familiar dengan WA, Bu. Kalau kelebihan yang saya rasakan itu biasanya lebih mudah mengelola nilai sama memberikan tugasnya masih ada. Kalau di WA itu kan biasanya hilang, di chat banyak siswa hilang. Kalau kita mengelola tugas di Google Classroom itu tugasnya banyak, nggak hilang. Jadi anak-anak yang belum sempat mengerjakannya bisa kembali melihat tugas-tugas sebelumnya. Jadi nggak hilang dan nilainya bisa kita lihat siapa-siapa yang belum. Kalau WA chatnya banyak, tambah chat grup yang lain-lain penuh sampai lupa yang mana sudah ngumpul. Iya, yang benar, mana. Bu. Jadi kan kita kalau di Google Classroom yang ngumpul belum ada tulisannya belum dikumpul. Kalau sudah diserahkan. Jadi lebih gampang mengelola nilai dan mengelola tugas kelasnya. Menurut saya itu Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Rika. Ya. Ya, bagaimana Ibu Bapak? Apakah masih ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Bagaimana ini Pak? Apakah ditutup aja? Soalnya waktu sudah menunjukkan 10.49. Ya, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kami seluruh kelompok anggota PKO 20B mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekeliruan. Semoga kami lebih bisa meningkatkan ke depannya nanti. Dan mari kita akhiri acara ini dengan mengucap Ulun selaku moderator mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita menjadi guru teladan dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.